selamat pagi. Pada materi ini Bapak akan menyampaikan materi belajar matematika dengan senang belajar matematika untuk kelas 6 SD. Bukunya seperti ini. Ya, materi ini kita sekarang akan mempelajari bentuk kerucut ya. Pertama-tama kita akan mengamati. Pengamatan pertama yaitu perhatikan gambar 3.17 dan bacaan berikut. Nah, di sini sudah ada gambar topi caping tani ya. Nah, kita perhatikan sini. Pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar 3.17. Topi petani sering disebut caping. Dua topi petani tersebut berbentuk kerucut. Ya. Berikutnya, kita akan menanya kira-kira jawaban pertanyaan yang sesuai dengan kerucut ini, yaitu apa yang dimaksud dengan kerucut, dan yang kedua, apa sajakah bagian-bagian dari bangun kerucut. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut dan akan menjawab kedua pertanyaan ini. Pertama, kita akan menalar. Pada pengamatan 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada gambar 3.17 merupakan benda berbentuk kerucut. Selain topi petani, ada juga topi untuk acara ulang tahun. Topi ulang tahun juga berbentuk kerucut ya. Seperti gambar 3.18 berikut ini. Nah, itu adalah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Kerucut adalah atau merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Jadi kerucut juga adalah limas ya, tapi alasnya berbentuk lingkaran. Kalau kemarin sudah belajar tentang limas segitiga, yang alasnya segitiga, kemudian limas segi 4, segi 5, dan seterusnya yang sesuai dengan alasnya ya. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Oke, kita akan belajar lebih lanjut. Perhatikan gambar 3.19 berikut ini. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kerucut. Ya, kamu bisa lihat di sini, yang paling atas ini namanya titik puncak. Karena ini berbentuk limas, pasti mempunyai satu titik puncak. Kemudian sisi tegak ini T ya, atau selimut kerucut. Kemudian ini sisi alas ya. Sisi alas ini berbentuk lingkaran. Kemudian ini rusuk. Rusuknya ada satu ya. Kemudian ini S ini adalah sisi ya, atau selimut kerucut. Jadi kita perhatikan, kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak ini, rusuk ini ya, kemudian sisinya ada dua, satu yang melengkung ini, kemudian sisi alas. Sisi sendiri terdiri atas sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu jari-jari ini karena alasnya berbentuk lingkaran, kemudian tinggi dan garis pelukis ya. Garis pelukis itu yang mana sih? Kita pelajari lebih lanjut. Oke, tahukah kalian berdasarkan pengertian titik sudut, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Kenapa? Karena kerucut mempunyai titik puncak. Lihat gambar 3.10, namun beberapa ahli yang berpendapat bahwa titik puncak kerucut merupakan titik sudutnya. Oke, garis pelukis, nah ini yang tadi. Garis pelukis pada kerucut disebut juga apotema. Garis panjang garis pelukis biasanya dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Jadi ini garis pelukis ya, yang S ini. Oke, berikutnya. Ayo kita buat kerucut dengan jaring-jaring berikut. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa praktikkan di rumah menggunakan penggaris dan jangka ya.
Ini sisi ini adalah sisi tegak atau selimut kerucut ya. Ini garis pelukis ya. Kemudian ini sisi alasnya berbentuk lingkaran ya. Di sini ada diameter, kemudian jari-jari, titik pusat lingkaran dan seterusnya ya, berhubungan dengan lingkaran. Baik, sini kerjakan di buku tulismu ya. Nanti seperti ini digambar di buku tulis. Kemudian kita langsung mencoba. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1, berapakah jumlah sisi pada kerucut? Kalian sudah tahu tadi kan. Apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Bangun datarnya apa? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Kemudian nomor 3, apakah kerucut mempunyai rusuk? Berikan penjelasanmu. Nomor 4, apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis atau apotema pada kerucut? Tadi sudah dijelaskan di tulisan kecil itu. Kemudian nomor 5, sebutkan contoh 3 benda yang berbentuk kerucut ya. Di luar contoh-contoh tadi ya, di luar dari topi petani, kemudian topi ulang tahun ya. Kalian bisa lihat di sekitar atau di lingkungan rumahmu, siapa tahu ada benda-benda yang berbentuk kerucut. Dan ini juga dikerjakan di buku tulismu. Baik, itu saja untuk materi hari ini, cukup singkat karena membahas satu bangun ruang. Ya, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.